Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kenikmatan kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas guru penggerak saya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya bukan mengajari karena kita sama-sama guru tenaga pendidik di SMA Negeri 15 Bandar Lampung ya Bapak Ibu. Saya hanya akan sharing apa yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak, yaitu salah satunya modul 1.4 di mana ada diseminasi tentang budaya positif. Budaya positif itu diawali dengan yang kita tahu Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, mempunyai filosofis tentang pendidikan, yang mana sekolah itu sebagai sebuah ladang tempat bersemayanya bibit-bibit yang kita tanam. Bagaimana bibit-bibit itu akan tumbuh dengan baik? Tugas kita sebagai pendidik membuat tanah atau tempat tumbuhnya bibit-bibit tersebut menjadi baik. Menjadi suburkah atau menjadi tidak subur. Tugas kita sebagai pendidik untuk membuat bibit-bibit tersebut menjadi tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, sesuai dengan apa yang kita pahami saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Menyangkut lingkungan sekolah, tempat bersemayanya bibit-bibit unggul tersebut, sekolah harus mempunyai budaya positif. Kira-kira pertanyaan yang muncul di benak kita sama-sama Bapak Ibu ya, kira-kira budaya positif itu apa sih ya? Mungkin istilah ini baru kita dengar ya, walaupun sebenarnya sama-sama kita sudah sering menerapkan, tetapi tidak tahu apakah itu istilahnya budaya positifkah atau kebiasaankah, seperti itu. Nah, sekarang kira-kira sama-sama kita rasakan ya Bapak Ibu, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif kira-kira? Kira-kira sudah ya Bapak Ibu ya? Oh gitu ya Bu. Makasih Bu Dila. Jadi sudah tercipta budaya positif, mungkin masih ada 1-2 warga sekolah yang belum memahami atau menerapkan budaya positif sehingga menurut Bu Dila belum maksimal. Baik, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Perwujudannya, guru sering memberi hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan siswa yang menurut kita melakukan kebaikan. Jadi yang selama ini sering kita lakukan, yang sering kita laksanakan, kita terapkan ke siswa, kalau siswa melakukan kesalahan, tidak menaati peraturan, kita memberi hukuman. Dan kalau siswa berperilaku baik dan mereka menciptakan prestasi, kita memberi penghargaan. Konsep budaya positif itu sendiri itu terdiri dari disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan,
kemudian teori motivasi perilaku manusia, terus tadi hukuman dan penghargaan yang mungkin selama ini kita terapkan, kemudian ada yang disebut keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi suatu sekolah bisa dikatakan sudah menerapkan budaya positif, kira-kira sekolah tersebut sudah terdiri atau melaksanakan beberapa poin-poin tersebut. Nah, mari kita coba buka satu-satu ya, kita pahami disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Jadi di mindset kita, disiplin itu adalah tata tertib. Padahal disiplin itu digunakan tidak hanya untuk tata tertib saja. Jadi murid yang memiliki disiplin akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau disiplin itu kita artikan sebagai tata tertib, itu siswa melakukannya karena takut melakukan kesalahan sehingga dihukum. Itu merupakan faktor dari luar, bukan dari faktor dirinya sendiri. Nah, sekarang mindset seperti itu coba kita ubah, bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang memiliki motivasi dari dalam diri siswa sendiri, sehingga mereka melakukan kesalahan, mereka paham apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini selanjutnya apa? Secara tidak langsung dan sehari-hari kita sudah sering melakukan atau melaksanakan apa yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan menurut teori, diantaranya teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol, bahwa setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun seperti itu, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu teori Diana Gossen. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan secara umum itu ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu tidak hanya dimiliki oleh satu daerah, bisa dimiliki oleh daerah lain, negara lain, mungkin disesuaikan dengan kondisi dan budaya daerah tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti contohnya kalau di daerah kita, kira-kira apa ya nilai-nilai kebajikan yang ada di daerah kita yang mencerminkan budaya positif, seperti sakai sambayan ya, seperti mungkin ya Bapak Ibu ya, sifat gotong royong itu ya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian, nah ini contoh-contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi yang ada di kurikulum Merdeka sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ada juga dari Ibu Primary Years Program seperti itu. Nah, karena kita berada di sekolah, jadi tujuan kita menerapkan budaya positif yang tujuannya adalah ke profil pelajar Pancasila, yang menurut kita semua dimensi di profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup semua kebajikan universal yang ada.
pada keterampilan hidup, kemudian ada the seven essential virtues juga. Contoh-contoh nilai kebajikan yang sebagai perilaku sehari-hari itu lebih detailnya, itu contoh-contohnya seperti yang ditampilkan pada tabel: keterserangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Nah, banyak ya Bapak Ibu ya. Berarti secara nggak sadar kita sebenarnya sudah menerapkan atau mungkin mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, kemudian konsep inti budaya positif berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Nah, motivasinya itu sebagai seorang guru, misal ada pernyataan seperti ini, atau ada kenyataan seperti ini. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Tanggung jawab. Bu Dilan jawab motivasinya ada tanggung jawab. Ya gitu. Seperti itu ya. Tapi mungkin ada motivasi lain gitu. Salah satunya ada tanggung jawab. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada yang dari internal yang tadi disampaikan Bu Dila, tanggung jawab. Ada motivasi dari eksternal. Jadi ada motivasi yang berasal dari luar, ada yang motivasi berasal dari dalam. Yang dari luar contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, seperti itu. Jadi yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya kan? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misal pada kasus tadi kita datang di kelas tepat waktu, kalau motivasinya itu berasal dari eksternal, pengen dipuji kepala sekolah seperti itu ya, pengen dilihat dengan teman, pokoknya ada motivasi dari pihak luar. Tetapi kalau motivasinya dari dalam diri, internal, itu cenderung kita menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada dari dalam diri kita, saya tidak datang telat masuk ke kelas karena saya menghargai diri saya sendiri. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada yang disebut hukuman, ada yang disebut konsekuensi, dan ada yang disebut restitusi. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu lebih cenderung membawa siswa itu ke identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, contohnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang akibat dari hukuman. Peraturannya adalah kamu harus seperti itu. Jadi membuat murid atau anak tidak nyaman. Akhirnya murid atau anak itu membenci peraturan. Nah, jadi banyak dampak negatifnya dari hukuman seperti itu. Nah, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu kecenderungannya membawa siswa ke identitas sukses. Jadi konsekuensi itu seperti yang sesuatu yang harus kerjakan. Kalau saya tidak mengerjakan ini, ya saya tidak mendapatkan ini. Itu konsekuensinya. Sedangkan restitusi itu pilihan. Saya melakukan ini, apa baiknya, apa buruknya. Nah, sedangkan konsekuensi itu dampaknya murid tersebut bersifat netral, tidak negatif, tidak positif. Sedangkan restitusi itu dampaknya ke positif. Seperti itu.
Nah, sekarang ini ada beberapa hukuman atau konsekuensi jika mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada terlambat, kita sebagai guru menyuruh dia mencatat 100 kali kalimat tersebut. Itu hukuman atau konsekuensi. Kira-kira apa ya? Hukuman. Oke, nomor 1 hukuman ya. Aduh, kelihatan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nomor berapa itu? 4 ya? Yang 5. Tidak. Karena tidak mengenakan sepatu hitam, maka dia disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran basket. Hukuman. Kita lihat kuncinya. Teng teng. PJO. Nah, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 benar ya. Oke. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu, itu tadi artinya ya, merupakan hukuman. Nah, yang terakhir, kenapa konsekuensi beda dengan yang hukuman lari di atas? Ya, karena ada hubungannya, ya, ada keterkaitan dengan pelajaran. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan, hukuman itu tidak ada kaitannya atau tidak membantu siswa memperbaiki kesalahannya. Jadi dia cenderung kemungkinan mengulang gitu, karena ada faktor dari luar tadi. Kalau konsekuensi, ya kalau saya melakukan kesalahan ini, saya harus memperbaiki dengan cara ini, ada hubungannya gitu. Banyak hukuman, kita memberi penghargaan, menurut kita itu penghargaan, padahal sebenarnya termasuk hukuman. Karena apa? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi, saya melakukan ini karena saya mau dapat ini. Nah, menjadi hukuman bagi dirinya sendiri. Kalau saya tidak bisa, saya kecewa. Akhirnya dia tidak mau mencoba atau membuat iri temannya. Temannya sudah berusaha, ternyata kalah gitu. Jadi penghargaan belum tentu memberi dampak positif, tetapi bisa juga menjadi hukuman bagi anak tersebut maupun temannya. Penghargaan bisa merusak hubungan, ya seperti tadi. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, budaya positif bisa kita mulai dengan membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berada di lingkaran budaya positif, di bawah peraturan kelas. Peraturan kelas itu cenderung guru yang menentukan, sedangkan keyakinan kelas kita ajak murid untuk bercurah pendapat. Kira-kira keyakinan kelas yang akan kita sepakati demi kenyamanan kelas ini apa? Masing-masing siswa berpendapat. Nanti kita tampung, kita bahas bareng-bareng dengan menjadi kesepakatan kelas, sehingga kesepakatan kelas tersebut bisa membuat lingkungan menjadi positif. Dari lingkungan positif itu muncul budaya positif. Nah, pertanyaannya,
Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Karena kesepakatan bersama. Karena kalau peraturan cenderung siswa melanggar. Kita sebagai guru repot menghukum seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa. Kalau dia melanggar, ya kembalikan ke siswa. Jadi kita tidak perlu capek menghukum. Perhatikan kalimat di samping. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Kira-kira jawabannya apa? Ini untuk kira-kira jawabannya demi apa? Demi keselamatan. Sama yang kedua, kenyamanan, boleh. Kesehatan ya, kita buka. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Jadi tadi keselamatan. Jadi kalau kita pakai helm, keyakinan diri kita untuk keselamatan. Jadi helm itu gak bakalan kita lepas seperti itu. Jadi gak mungkin kita berkendara tidak menggunakan helm. Nah, kemudian merokok tadi, kesehatan itu keyakinan. Kalau tidak merokok itu keyakinan kita sebagai kesehatan, ya akan kita terapkan gitu, akan kita implementasikan ke diri sendiri. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Dari itu keyakinan selanjutnya menjadi keyakinan kelas kalau disepakati oleh warga kelas tersebut, menjadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, ini ada suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dibanding peraturan tadi. Dalam memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Nilai kebajikan yang dituju dari peraturan hasil keyakinan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang dituju apa? Sama seperti tadi Bapak Ibu, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kebajikannya apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Nah, nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab, menghormati orang lain. Nah, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar. Jadi nanti keyakinan kelas ini setelah menjadi kesepakatan kelas, kata-katanya atau kalimatnya diusahakan jangan kalimat negatif. Jadi gini, misal ada anak membuat keyakinan kelas seperti ini contohnya ya. Kita buat keyakinan kelas, di kelas masing-masing kita ajak anak-anak itu pemahaman dulu keyakinan kelas itu apa sih gitu. Nah sekarang silahkan bercurah pendapat kalian, kita kasih kertas anak-anak menuliskan menurut dia
keyakinan kelas yang membuat kelas itu nyaman apa? Terserah, anak-anak menulis, nanti tulisannya itu bisa dalam bentuk post-it, ditempel, baru nanti kita rangkum. Kita rangkum sebagian besar kesepakatan yang diinginkan siswa itu seperti apa. Jadi semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, setelah kalimat-kalimat dari siswa kita rangkum, kalimat-kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan membuang sampah. Nah, itu kalimat negatif ya. Jadi kita ubah, buanglah sampah pada tempatnya, atau kebersihan adalah sebagian dari iman. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipraktekkan di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Contoh keyakinan kelas setelah diubah menjadi kalimat positif, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Oke, lanjut. Teori berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kadang kita melakukan sesuatu karena pada dasarnya manusia itu punya kebutuhan dasar yang ingin dicukupi. Kebutuhan dasar itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Nah, manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama survival, rasa ingin hidup, ya. Kemudian belonging, rasa ingin diterima. Kita pengen diterima di suatu tempat kan ya. Kalau kita dikucilkan kita merasa tidak nyaman. Kemudian power, kita penguasaan, power itu kita ini loh saya, penguasaan. Kemudian freedom, kebebasan, kita nggak mau kan ya dikekang gitu ya, dikekang. Pasti Bapak Ibu juga nggak mau, apalagi murid-murid kita tidak mau dikekang dengan aturan. Dan yang terakhir fun, tujuan kita pingin bahagia ya. Oke. Ini 5 kebutuhan dasar manusia tadi: survival, bertahan hidup; love and belonging, kasih sayang; power, penguasaan; freedom, kebebasan; dan terakhir fun, kesenangan. Jadi jika anak-anak di kelas melakukan sesuatu yang menurut kita melanggar peraturan, sebenarnya murid-murid kita ini ada di antara 5 kebutuhan ini yang ingin dipenuhi. Seperti itu. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan, cinta dan kasih sayang, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kekuasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup. Kesenangan atau fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan ini yang tinggi, yang biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat melakukan kesenangan. Gitu. Selanjutnya kita ada kasus Bapak Ibu. Kira-kira kasusnya seperti ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Aku merasa bangga dan keren, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Menyetir mobil itu seru. Menyetir mobil itu seru loh. Kira-kira kebutuhannya, aku merasa bangga dan keren. Jadi kalau anak merasa bangga, itu dia kebutuhan dasar penguasaan, power yang dia inginkan.
biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di lingkungannya dia merasa happy. Kemudian menyetir mobil itu seru. Nah, jadi kalau pembelajaran seru, di kelas bisa bermain, itu adalah kebutuhan kesenangan yang diinginkan. Nah, kira-kira pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak kita tidak terpenuhi? Jadi dari 5 itu ada satu saja tidak terpenuhi. Kira-kira bagaimana di anak kita? Jangankan anak kita ya Bapak Ibu ya, kita saja ya. Kita juga kalau ada satu yang gak terpenuhi, hari ini bete gitu, gak seneng. Nah, kan tingkahnya aneh-aneh, apalagi anak murid. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi salah satu kebutuhan dasar mereka, atau gagal semua memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sebagai guru berusaha kita bagaimana memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk anak-anak kita. Nah, untuk memenuhinya itu kita ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol di mana kita sebagai pendidik, satu bisa bersifat sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, keempat posisi kita sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi kita sebagai manajer. Posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan, awas, kamu selalu salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Itu posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya nak ya. Gimana coba kalau kedua orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Itu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid. Bahasanya yang disampaikan ke murid itu seperti teman. Contohnya, ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini ke kamu? Saya pikir kamu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut. Sedangkan untuk guru yang tidak dianggap teman dengan murid, dia tidak akan nurut. Itu. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Jadi posisi pemantau ini patokannya guru tersebut ada peraturan, melakukan kesalahan, dan anak ini salah. Dia hanya memantau, mengawasi. Posisi ini akan menggunakan stiker, selip, catatan, daftar cek gitu. Atau kalau sebelum ini ada istilah poin, penggunaan poin jika siswa melakukan kesalahan. Nah, itu guru sebagai pemantau. Posisi yang terakhir adalah manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersamaan dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sebagai manajer, kita sebagai guru, kita mengajak siswa berdiskusi.
sehingga muncul keyakinan dari dirinya bahwa dia salah dan punya keinginan untuk memperbaiki kesalahan itu dari keyakinan dirinya sendiri. Nah, untuk posisi kita sebagai manajer, kita perlu menggunakan atau mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer juga bagi dirinya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Dan seterusnya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan hasil yang lebih baik dan akurat. Nah, sekarang ada pernyataan-pernyataan Bapak Ibu. Kira-kira pernyataan-pernyataan ini sering kita katakan kepada murid. Kira-kira yang mengatakan ini posisinya sebagai apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi dari kalimat-kalimat ini ada yang posisi menghukum, pembuat rasa bersalah, manajer, pemantau ya. Nah, sekarang kita lihat, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi pembuat rasa bersalah. Ayo lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Nah, yang tadi menggunakan stiker itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir sebagai penghukum. Kira-kira pertanyaannya, kita di posisi kontrol manakah sekarang? Semuanya ya kayaknya ya Bapak Ibu ya. Kita kadang suka menghukum, kadang kita suka sebagai pembuat rasa bersalah, malah kadang sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, mungkin juga kita pernah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, pola yang kita terapkan untuk menerapkan budaya positif ke siswa itu adalah kita menggunakan ada yang disebut dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya sudah melakukan contoh penerapan segitiga restitusi saat siswa di kelas 12 F3 atas nama Penny. Ini ceritanya saya memberikan tugas pekerjaan di kelas, terus si Padlan ini menarik bukunya Penny dengan maksa. Si Penny tidak terima sehingga Penny marah-marah sampai narik bajunya Padlan. Akhirnya yang saya panggil si Penny dulu. Saya memanggil Penny, saya menanyakan, Penny, ngapa Penny narik baju Padlan? Itu menstabilkan identitas. Menanyakan alasannya, itu pada tahap menstabilkan identitas. Kemudian si Penny menjelaskan alasannya.
menjelaskan alasannya. Jadi pas setelah Penny menerangkan alasannya, kita menjawabnya, kita memaklumi bahwa kita juga kalau seperti itu pasti kita melakukan hal seperti itu. Maksudnya kita sebagai guru, sebagai manusia juga pernah melakukan perbuatan yang salah. Itu pada tahap memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita maklum dia melakukan kesalahan seperti itu. Kita juga sebagai manusia tidak terlepas dari berbuat salah. Itu pada tahap memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya terakhir itu solusi. Nah, langsung saya kemudian kita lanjutkan, kembalikan ke keyakinan kelas. Itu pada tahap yang ketiga, terakhir, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Selanjutnya kira-kira solusi apa yang akan dilakukan oleh siswa tersebut untuk memperbaiki sikapnya pada pelanggaran keyakinan kelas. Itu yang contoh segitiga restitusi. Lebih jelas kalau sudah dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya tahapan restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua melakukan hal yang sama, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Selanjutnya memunculkan motivasi internal. Kalimat-kalimat pada segitiga restitusi yang bisa kita gunakan pada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, bisa memukul gitu, tapi untung kamu gak melakukan gitu. Menanyakan keyakinan kelas, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai yang telah kita sepakati, sehingga siswa menyadari kesalahan yang dia lakukan itu adalah keyakinan kelas sendiri, keyakinan dirinya sendiri yang dilanggar, sehingga dimungkinkan, diharapkan dia tidak akan mengulangi lagi. Jadi ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, demikian diseminasi tentang pemahaman saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini menambah pengetahuan saya sebagai guru dan bisa kita implementasikan bersama di dalam kelas dan lingkungan sekolah kita, sehingga tercipta lingkungan budaya positif di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Demikian, terima kasih, saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Panas ya, kita lihat siang ya. Kita belajar dengan nyaman kalau kelasnya terasa nyaman ya. Biar nyaman, kita buat kelas ini nyaman dan bagaimana seperti itu. Jadi sekarang Ibu mau mengajak kalian membuat suatu hal yang nyaman di kelas ini. Jadi namanya, kalau biasanya ada peraturan, tapi kalau peraturan kan cenderung dilanggar. Kamu menteratin karena ada takut hukuman dan segala macam. Nah sekarang kita bikin peraturan tetapi dari kita. Nah itu namanya kesepakatan kelas. Jadi ada hal-hal apa yang membuat kelas ini nyaman? Ayo kita bahas bareng-bareng. Ibu minta pendapat dari masing-masing. Jadi maunya kelas ini seperti apa, nyamannya seperti apa, peraturan yang berlaku seperti apa. Mari kita curah pendapat istilahnya ya. Nah, untuk biar curah pendapatnya keluar dari hati yang terdalam dengan kesadaran pribadi, ini Ibu beri apa namanya post-it ya. Post-it, kalian masing-masing menulis kira-kira apa keyakinan kelas yang dari saya, keyakinan kelas menurut saya yang bagus diterapin di kelas ini. Nanti kita ambil kesepakatannya bareng-bareng. Oke, Tio bisa bantu Ibu lakukan ini ya. Oke, satu-satu. Siapa? Karen? Karen? Oh, belum siap Karen. Rifki. Belum lagi kan? Jadi Ibu berusaha kesepakatan kelas ini berasal dari kita semua ya. Biar kelas ini tercipta kondisi yang membudayakan disiplin positif. Intinya seperti itu. Ya. Sudah. Yang sudah boleh menempel di sebelah sini ya. Nanti ditempel di sini. Kalau malu nggak duduk bersama nggak apa-apa. Ya. Lanjutnya. Tuh, kita buat kesepakatan. Silakan dulu. Ke sini. Yuk. Aldi telah tadi belum dapat keyakinan menurut kamu untuk kebaikan kelas ini. Tulis apa? Keyakinan untuk kebaikan kelas ini. Tapi tadi Putri. Udah dapat? Ya.
membeda-bedakan satu dengan yang lain. Saling menghormati. Jadi intinya saling menghormati. Berarti satu kesepakatan kelas yang nomor 1 saling menghormati. Oke, kita tulis ya. Kita tulis saling menghormati. Saling menghormati. Terus saling support sama ya. Diperbolehkan mendengar musik saat mencatat. Pada saat mencatat disertai mini game activity saat pembelajaran. Ada lagi memakai seragam lengkap, menjaga kelas tertib dan rapi. Apalagi ini berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah, menjaga kelas tetap bersih untuk kenyamanan kelas. Ini bersih ada beberapa. Menjaga kelas tetap bersih untuk kenyamanan kelas. Sepakat? Bapak. Untuk kebersihan, poin kebersihan. Ya. Bahasanya menjaga kelas tetap bersih untuk kenyamanan kelas. Atau pakai bahasa yang kalian mudah mengerti. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Sudah, itu aja. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Terus, satu, dua. Apa lagi tadi? Terus tadi hal kelas tertib dan bersih. Oke, saling mendengar antara guru dengan sesama. Tadi saling menghargai ya. Terus apalagi ini boleh dengar musik, baju dimasukkan, kelas dalam keadaan bersih. Nah tadi yang masalah telat masuk kelas itu gimana? Gimana? Dihukum. Kita menghindari hukuman. Yang penting kesadaran dari dalam diri kalian. Datang tepat waktu. Gitu ya. Jangan diganti, jangan terlambat. Boleh datang tepat waktu. Tepat waktu. Hadir tepat waktu atau datang tepat waktu. Hadir ya. Hadir tepat waktu. Sepakat. Terus tidak boleh ribut saat guru sedang menerangkan. Tidak boleh ribut, ini kalimat negatif. Kalimat positifnya gimana? Biar enak dengarnya. Kondusif saat pembelajaran. Menjaga ketertiban kelas ya. Menjaga ketertiban kelas. Terus boleh ke toilet berdua saat jam belajar. Boleh, tetapi harus dengan jadi bahasanya kita ubah. Pokoknya pada saat kita belajar kalian boleh izin gitu kan intinya. Boleh, Bu saya mau ke sini, Bu saya mau ke sini. Nah itu kalau dibahasakan kesepakatan kelas apa? Apa? Yuk. Izin ketika ingin keluar kelas. Satu lagi kayaknya ya. Jadi biarkan intinya sama ya. Jadi kita kesepakatan kelas itu nggak usah banyak-banyak. Yang penting sedikit, mudah mewakili dan kita sepakati bersama. Satu lagi apa ini ya? Saling kelas harus keadaan bersih mudah, saling mendengar antar guru. Biasakan kata maaf nih. Bagus. Ada yang menulis biasakan kata maaf, tolong dan terima kasih. Ya. Gitu. Biasakan. Sepakat nih? Kalau ada apa-apa bilang minta tolong. Maaf
Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Ilham dari kelas 12 F2. Setelah saat membuat kesepakatan kelas ini, perasaan saya sangat bersemangat dan senang karena kami dapat memberitahu aspirasi kami melalui tulisan kami. Kemudian kesepakatan kelas ini juga dibuat secara bersama-sama, jadi semoga kesepakatan kelas ini bisa dijalani oleh semua siswa 12 F2. Terima kasih. Saya di Sharonnya akan mengutarakan pendapat saya tentang kesepakatan kelas yang baru saja dibuat. Menurut pendapat saya yaitu saya merasa semangat karena saya baru pertama kali membuat kesepakatan kelas bersama Bu Sulis, dan salah satu aspirasi saya ditulis di sini yaitu adil tepat waktu. Saya sangat semangat dan senang. Apakah soalnya terlalu sulit? Tidak Bu, tapi karena tadi malam saya tidak belajar. Semalam ada belajar. Kenapa sakit? Ketiduran? Atau keasikan main? Pasukan game online Bu. Oh, main game. Berarti ketika Padran nggak belajar karena keasikan main game, akhirnya Padran tidak bisa mengerjakan soal ulangan. Betul nggak? Betul ya? Oh, seperti itu. Berarti ketika Padran tidak belajar karena keasikan main game, resikonya Padran tidak bisa mengerjakan soal ulangan. Padran masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat waktu di awal pembelajaran? Ingat Bu, Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Padran langgar? untuk dalam bertindak. Yakin? Padahal yakin sifat jujur itu diperlukan dalam diri kita. Yakin ya? Yakin nggak? Kayaknya nggak mantap gitu. Oke, kalau Padran sudah yakin, kira-kira apa yang harus kalian lakukan supaya Padran tidak dicontek? Karena masa itu buatan tidak jujur. Apa yang harus kalian lakukan supaya Padran tidak dicontek lagi? Kira-kira? Saya akan belajar dan mengerjakan semampu saya. Oke, kemudian apa lagi? Berdoa kepada Allah agar saya dengan soal Masya Allah, Padran sudah tahu apa yang dilakukan. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kapan Padran mau memulai apa yang sudah Padran katakan tadi? hari ini juga kok. Hari ini ya, luar biasa Padran. Baik, jadi mulai hari ini Padran akan melakukan apa yang dikatakan tadi. Akan belajar, mengerjakan semampunya, dan berdoa kepada Allah biar dimudahkan dalam belajar. Ya, Ya Bu. terima kasih Padran. Ibu yakin Padran akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleh, dan menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih ya Bu atas doanya. Oke, oh sekali itu Padran. Oke, terima kasih ya Padran. Siap Bu, makasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanan Taufik Al-Husairi. Saya senang melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Siap, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.